Selamat malam, selamat datang teman-teman di ajang arisan malam hari ini di meja hijau. Jadi arisan ini adalah ajang sharing santai gitu ya sebenarnya. Malam ini kita bakalan saling bertukar cerita tentang bagaimana sih cara kalian belajar bahasa gitu. Nggak bisa dipungkiri dengan zaman semakin terhubung dan terbuka, belajar bahasa kedua atau ketiga itu jadi sesuatu yang penting untuk kita kuasai. Selain untuk meningkatkan skill, juga karena di mana-mana tuh, terutama internet ya, kebanyakan sumber-sumber yang memang reliable, free dan berkualitas itu tersedianya dalam bahasa Inggris di jurnal-jurnal ilmiah dan segala macam. Oleh sebab itu bahasa Inggris tuh jadi sesuatu hal yang umum gitu loh. Namun aku sendiri mendapati bahwa meskipun sama-sama orang asli Jakarta, itu ada yang bahasa Inggrisnya tuh bener-bener yang bagus banget, close to native, dan ada yang kurang banget, sampai yang ya bener-bener kurang gitu loh. Padahal sama-sama sekolah di Jakarta gitu. Ini tuh ibu kota, nggak bisa bayangin dengan kota-kota yang lainnya. Nah, karena itu kemampuan untuk bisa belajar sendiri itu jadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk saat ini. Oke, kita langsung mulai aja dengan sharing yang pertama, yaitu mulai dari siapa ya? Yang bahasa Inggrisnya paling mumpuni deh karena kerjanya sama US company. Kak Juliana dulu deh. Kak Jul boleh open mic. Halo. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak Juliana? Baik, sambil kerja. Oh, Biasa. masih kerja. Oke, Ya. boleh dielaborasi lebih jauh lagi nih. Kan kemarin kita sempat bahas di bahasa tuh. Yang pertama tuh karena pengen ngegame gitu. Motivasi Iya. utamanya belajar bahasa asing tuh pengen ngegame. Terus yang kedua tadi udah ditulis juga karena nggak memungkiri semua sumber itu adanya dalam bahasa Inggris. Dan Betul. esensi sebuah teks itu dalam bahasa aslinya jauh lebih meaningful atau bermakna dibandingkan dalam Iya. bahasa kita. Boleh tuh diceritain bentar. Kalau aku belajar bahasa Inggris itu awalnya emang nge-game. Maksudnya aku dari SD. SD itu punya PlayStation kan. Dan dulu pas awal-awal PlayStation keluar itu semua kaset gamenya itu dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau akhirnya main PS sambil buka kamus. Masih kamus yang tebel gitu ya, belum Iya, iya, pakai. belum bisa belum ada Google waktu itu. Oh, belum Jadi ada Google. Oke. main PS sambil buka kamus itu sih awalnya. Jadi eh, karena emang nggak punya kaset Indonesia juga, ya dipaksa buat belajar bahasa Inggris. Dari situ vocab range-nya itu banyak jadinya. Mulai at least yang daily basis itu kan tercover semua di game kan. Mm-mm. Jadi eh habis itu game aku itu mainnya banyak kan sama cowok, jadi otomatis nggak main sama cowok itu game-gamenya itu game-game RPG biasanya kan, yang Itu petualangan udah gitu. online itu, mohon maaf. Ah, PlayStation pada zaman itu apakah sudah online? Belum kan? belum online, Oh, belum online. masih yang pakai kaset gitu ya? Iya, Kaset iya, masih VCD yang pakai gitu ya? kaset kaset yang ilegal. Oke, oke. Kayaknya aku jadi inget, oh iya, iya, aku beliin anakku itu juga. Iya, masih pakai kaset yang ilegal. Terus mainnya aku yang adventure kan, agak-agak kan adventure itu kan kalimat storyline-nya kan panjang-panjang ya. Jadi mau nggak mau sambil buka kampus. Dari PS, SMP main game online habis itu. Hmm? Pokoknya kalau sejak muncul Facebook, internet itu main game online.
Nah, di situ yang mulai aku bilang pas les bahasa Inggris baru mulai memahami grammar itu kayak gimana, tercerahkan lah ibaratnya. Aku mulai bener-bener kayak using English in full itu pas kuliah malah. Hmm. Pas kuliah, aku masuk organisasi bahasa Inggris dan mulai di sana itu kayak agak Inggris deh. Terus kalau makrab harus full ngomong Inggris. Dan ada acara-acara yang aku berkesempatan ikut kayak buat jadi guide-guide gitu. Guide orang Singapura, guide orang Amerika. Dan aku mau nggak mau dipaksa dengan Inggrisku yang listeningnya acak-acakan. Dan speakingnya juga acak-acakan, ya dipaksa lah ngomong bahasa Inggris. Tapi habis itu jadi kali-kali loh. Maksudnya sejak saat itu aku baca buku novel full Inggris. Dari zaman kuliah tuh. Ya, dari zaman kuliah, awalnya komik. Pertama komik, karena komik kan tulisannya nggak sedetail novel kan. Komik itu masih kayak percakapan sehari-hari kan. Dan komik-komik Indonesia itu nggak tamat, kawan. Maksudnya di Inggrisnya, versi Inggrisnya sudah tamat. Tapi versi Indonesianya itu masih baru nyampe pertengahan. Jadi mau nggak mau, oh ya udah ujung-ujungnya baca Inggris lagi gitu loh. Mm-mm. Jadi terus agak banyak novel yang tidak diterjemahkan ke Indonesia. Dan aku suka banget baca buku. Jadi ya lama-lama emang lebih suka baca novel yang kalau bahasa aslinya Inggris ya bacanya dalam bahasa Inggris. Karena aku pernah menemukan buku terjemahan yang aku Kacau. sampai, aduh, kenapa Inggrisnya begini banget? Maksudnya Indonesianya gitu. Ya, kenapa Indonesianya begini banget gitu. Ketika aku mengerti Inggrisnya, kan Inggrisnya meaning-nya lain gitu kan. Terus kenapa Indonesianya dia translate-nya literally gitu. Nggak yang agak esensinya. Jadi aneh. Ya udah, tapi habis tuh sejak saat itu ada bahasa Inggrisnya udah lebih biasa lah gitu. Sekarang pun aku nonton drama semua subtitlenya bahasa Inggris. Masih dibaca subtitlenya atau full listening aja pakai bahasa Inggris? Kalau nonton drama justru aku jadi sekarang mentranslate Koreanya Korea Inggris. Karena aku nonton drama Korea. Mm-mm. Jadi sedikit-sedikit picking up Korean, while di otaknya translate-nya ke Inggris. Jadi sekarang Korea Indonesia itu aku nggak bisa kurang lancar. Jadi masih Korea Inggris. Oke, oke. Jadi Gitu. eh, second language-nya dipakai buat belajar third Bahasa language lain. gitu ya. Iya, begitu. Oke, oke. Berarti kalau baca, maksudnya kalau nonton drama Korea tuh subtitlenya pakai Korean juga itu, maksudnya pakai Hangul. Subtitlenya pakai Inggris. Kalau Oh, pakai nggak Hangul, pakai. aku udah sempat belajar dan Hangul itu sebenarnya gampang. Serius, cuma dihafal aja. Aku nggak nyampe sehari selesai hafalinnya. Jadi abis itu ya udah kayak bisa baca sih, cuma masih artinya meaningnya itu masih lebih jago listening dibandingkan baca Hangul. Oke, oke. Menarik, menarik. Oke, Mm-mm. kita pindah ke teman yang lain dulu ya Kak Juliana, nanti aku Oke tanya lagi. deh, siap. Sekarang ke Kak Tanya Aldika. Kak Tanya, halo, apa kabar? Ah iya, baik-baik gimana kabarnya? Baik. Aku tahu nih katanya tuh lagi rajin kursus bahasa Belanda, tapi aku pengen tahu motivasi utamanya tuh apa sih? Kok belajar bahasa Belanda? Apakah udah ada jodoh di sana? Jadi harus ambil A1 gitu? Um, Amin gitu. ya amin dulu deh. Sebenarnya gimana ya mau sharing ini? Sorry kalau nggak relevan karena sama teman-teman lain karena kayak bukan motivasi bagus sih. Awalnya tuh kepingin belajar bahasa asing selain bahasa Inggris awalnya gitu. Terus karena aku punya tante yang dulu dia kursus di kedutaan Belanda, kan memang kedutaan Belanda di Indonesia ada program untuk belajar bahasa Belandanya kan gitu, ada
ada pusat bahasa dan kebudayaannya gitu di kedutaan. Nah, dia alumni situ, terus sekarang dia kerja di kedutaan besar Jepang untuk Belanda di Belanda. Jadi dia kayak motivasi aku gitu loh. Udah kursus aja gitu kan, bisa pakai referral dari dia. Awalnya sih gitu. Dan sekarang udah jalan ke levelnya tuh ada basis, sama sih kayak kita kursus Inggris ya, basis, intermediate sama advance. Nah, aku tuh baru mau naik basis 3 gitu. Jadi kalau di Belanda kan nggak ada kayak A1, B1, C2 gitu kan. Jadi dia tuh kita 3 basis pertama aja, udah 9 bulan aja itu baru nyampe ke A1 gitu. Jadi tingkatannya tuh kayak jauh. Gimana sih, kayak mesti belajar lama dulu untuk itu pun baru nyampe A1 gitu. Oke. Jadi motivasinya karena dapat referral ya dari tante Iya. untuk belajar. Lumayan gitu ya, dapat diskon. Tapi gimana nih tantangannya sejauh ini belajar bahasa Belanda tuh apa? Kerasa di SPOK sih beda banget susunannya. Kayak dia itu gini deh, kalau di Inggris kayak kita bisa nyebut nama keterangan waktu kayak misalnya masih bisa keterima kan, kayak misalnya yesterday I went to school atau I went to school yesterday, itu kita masih bisa masuk gitu. Tapi kalau misalnya di Belanda itu harus keterangan waktu dulu yang disebut. Nah, jadi harus SPOK, harus K-nya dulu disebut gitu. K-nya disebut, baru subjek, baru objek gitu. Jadi susunannya tuh susah dirangka sih, rangka kayak gitu. Kalau menurut aku bahasa Belanda itu banyak kebaliknya. Dari kalimat dia kebalik, SPOK-nya, terus dari penyebutan angka juga kebalik. Kayak misalnya 36. Dia yang disebut itu 6-nya dulu. Pokoknya kalau bilangan puluhan 36, 23 itu yang disebut belakang dulu. Kayak misalnya 36 itu kan zes and der teh. Jadi zesnya dulu disebut. Jadi kalau diterjemahin kasar mah kayak 6, 30. Padahal itu artinya adalah 36 kayak gitu. Itu sih yang jadi kadang suka kebalik di kepala tuh, mesti kayak gitu. Aduh, aku merhatiin bahasa Belanda. Ini kok kebalik semua ya, susunan kalimat kebalik, angka kebalik. Itu sih yang jadi tantangan. Tapi untuk vocabnya apakah mirip-mirip sama bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu? Iya, justru mirip sama bahasa Indonesia ya, karena kan kita negara jajahannya. Banyak banget bahasanya. Kulkas itu kan dari koelkast, lemari pendingin. Terus kantor kayak gitu kan. Apalagi ya sampai ke buncis aja itu tuh bahasa serapan sana gitu. Oh. Iya. Risoles apakah juga dari sana? Risoles bukan deh. Ada juga sih yang mirip-mirip. Iya. Yang diinget makanan. Kalau yang mirip bahasa Inggris ada sih, mereka tetap pakai is. Mereka tetap pakai is, in itu sama. Keterangan is sama in sama. Itu. Oke. Wow, 9 bulan ya. Iya, itu 9 bulan baru nyelesain basis 3. Jadi kalau di total itu Belanda ada berapa ya? 8, ada 8 level. Satu levelnya 3 bulan. Jadi kalau kita mau full itu 2 tahun. Oh gitu ya. Dan itu harus rajin ya, maksudnya review, latihan mulu, enggak yang tiap les doang satu weekend sehari gitu, enggak? Iya, ini aja kan libur kenaikan level itu lumayan lama ya, sebulan lebih gitu. Ini aja aku sekarang lagi libur, nanti 9 Agustus baru masuk lagi basis 3. Aku ngerasa kayak sebulan kosong ini udah rontok gitu kayaknya, karena dipraktekin setiap hari kan. Mungkin bisa praktek dengerin lagu-lagu Belanda atau lagu Suriname gitu, secara orang-orang Suriname juga pakai bahasa Belanda gitu kan. Iya, mereka sukanya Didi Kempot gitu, gimana? Aku biasanya sih nonton film. Kan kalau di kedutaan Belanda itu memang ada pertunjukan film gratis sebulan sekali. Memang ada film gitu, festival filmnya gitu mereka. Tapi kan itu sebulan sekali. Paling kalau mau kayak lebih intens nonton series Netflix sih, adanya sih series Belgia ya. Cuma kan bahasanya mereka masih sama kan gitu. Jadi paling aku nonton kayak gitu, series Belgia. Jadi masih bisa
ngerti lah gitu. Oh ini sama nih kayak Belanda. Bahasa Belgia tuh sama kayak Belanda. Iya sama. Ah. Sama sih. Apa namanya? Jadi kalau kamu belajar bahasa Belanda, kamu ke Belgia pun nggak akan ada masalah ya untuk memahami Iya conversation sih. orang Belgia Iya gitu ya. harus. I see. Oke, terima kasih. Nanti aku akan balik lagi ke Kak Tanya. Sekarang mau tanya ke Hani dulu nih. Hani, halo Han. Halo. Nah, Han ini pelajar yang sedang belajar Mandarin, tapi sekarang udah mau kerja jadi guru Mandarin. Wah, keren nih Han. Belum. Baru mau. Iya. Semoga ya segera. Amin. Hani bisa share dong belajarnya bahasa Mandarin tuh gimana? Apakah perjuangan banget waktu pertama masuk kuliah? Untuk dari awal masuk kuliah sih nggak pertama banget ya belajar bahasa Mandarin. Jadi aku sebenarnya terinfluence bahasa Mandarin ini udah dari lama banget. Mungkin kayak SD kelas 3, kelas 2 itu sebenarnya udah terpapar gitu lah sama bahasa Mandarin. Cuman Kok bisa? karena kakekku itu orang asli Hong Kong. Jadi Kok emang nggak bahasa Kantonis? ya tapi nggak tahu sih dia belajarnya kakekku bisanya bahasa Mandarin. Aku juga bingung sih, nggak tahu. Tapi ya itu dia bisanya bahasa Mandarin. Jadi karena kakekku itu orang Hong Kong, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Cuman dia juga bisa bahasa Mandarin gitulah. Nah, jadi dari kecil gitu udah terinfluence. Cuman yang bener-bener belajar bahasa Mandarin itu dari kelas 5 SD dari sekolah. Jadi di sekolahku SD itu mulai belajar bahasa Mandarinnya itu kelas 5. Jadi pas kelas 5 ya itu baru mulai belajar bahasa Mandarin. Terus kelas 5 sampai SMA itu tetap dapat bahasa Mandarin dan fun fact aja gurunya itu sama dari SD sampai SMA. Jadi SD SMP aku kan satu yayasan. Terus mereka itu mungkin aku nggak tahu sih, mungkin emang gak ada tenaga pengajarnya. Jadi itu satu guru rolling 3 sekolah. Rolling 3 sekolah buat SD, SMP sampai SMA. Makanya SD cuma dapat 2 kelas gitu kan. Kelas 5 dan kelas 6 doang. Karena si gurunya ini nggak mampu take sebanyak itu gitu kelasnya. Nah, ya udah sih untuk kelas dari kelas 5 itu sampai SMA itu sebenarnya kayak basic banget sih belajarnya, kayak yang dipelajari itu sama terus karena emang sekolahku di daerah, jadi anak-anak yang sekolah di situ juga datang dari kampung gitu loh, jadi mereka benar-benar nggak ada bayangan sama sekali pelajaran bahasa Mandarin itu kayak apa. Jadi setiap naik kelas itu ya diulang lagi kayak gitu. Jadi benar-benar pas udah kuliah, pas kuliah kaget banget. Mandarin tuh ternyata lebih luas daripada yang aku bayangkan gitu loh. Kayak gitu. Yang paling susah menurut Hani apa nih? Belajar bahasa Mandarin di kampus. Grammar sih. Sama kosakatanya. Oh ya, sama idiom. Wah, idiom aku sampai sekarang aku masih tidak bisa. Bahkan tidak ada satu idiom yang aku ingat. Yang Renshan, Renhai gitu ya? Iya, idiomnya kan rata-rata lebih dari 3 kata gitu kan. 4 kata. 3 kata. Iya, pasti minimal 4 kata atau lebih gitu kan. Makanya aku susah ingat gitu. Karena kayak ya emang susah. Terus mana udah harus menghafal katanya dan harus menghafal artinya juga gitu kan. Itu sih sebenarnya yang paling susah menurutku. Ya sama baca tulisannya itu susah. Tapi harus semangat karena udah jurusannya ya maksudnya ya, dan karir kedepannya tuh kalau bisa bahasa Mandarin tuh sebenarnya menjanjikan banget sih kalau di
di Indonesia itu masih bagus lah, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin gitu. Betul. Oke, aku ke yang lain dulu Hani, ke Kak Fristi. Oke. Hai Kak Fristi, selamat malam. Halo, Halo, apa kabar? ya baik. Nih, aku baca di sini motivasinya Kak Fristi itu nonton anime dan dorama Jepang. Nggak pakai subtitle English. Wow, itu berapa tahun belajarnya? Gimana caranya? Tantangannya apa aja? Mungkin boleh diceritain nih dari awal. Aku pertama awalnya belajar bahasa Inggris kan, soalnya kayak bahasa Indonesia ke bahasa Jepang tuh terlalu jauh gitu rasanya. Iya, jadi kayak apa ya? Pengen nonton kan. Kalau dulu kayak masa nungguin Indosiar mulu gitu kan. Dulu kan cuman ada film kartun kan hari Minggu ya di Indosiar dulu pagi-pagi. Masa kayak harus nungguin seminggu sekali, terus kayak bosan itu aja kan animenya. Terus kayak jadi pengen apa? Terus yang zaman ini dulu tuh apa? Belum DVD, VCD dulu kan, VCD. Pertama kayak beli VCD Conan dulu. Ya, terus dari situ tuh kayak nonton kan pertama, terus kayak nggak ngerti sama sekali, bahasanya bahasa Jepang, subtitlenya bahasa Inggris gitu kan dulu. Itu SD, SMP, SMA tuh. Itu Zaman DVD kayaknya tuh. SD kelas 6 ya. Kelas 5, kelas 6 gitu. Terus ya kan pengen ngerti kan kayak apa sih ini, nonton apa sih gitu kan. Ya udah dari situ belajar bahasa Inggris dulu karena yang paling ada apa resource-nya bahasa Inggris kan. Di sekolah kan sebenarnya udah diajarin. Tapi ya entah kenapa, tahu sendiri lah ya, sekolah negeri mah ya gitu gitu kan, bahasa Inggrisnya mah gak maju-maju pelajarannya. Terus ya akhirnya belajar sendiri, ya nggak ngerti lihat kamus kayak gitu. Terus udah mulai agak apa namanya ini kan bisa udah lumayan agak bisa bahasa Inggris. Terus apa masih aku kan karena aku suka Jepang banget ya dulu, wibu gitu. Terus pas nonton ada beberapa anime yang cuma ada raw-nya doang gitu, yang maksudnya yang mentahan gitu, yang nggak ada subtitlenya gitu. Terus kayak pengen ngerti kan, nggak ngerti ini ngomong apaan gitu. Terus ya udah belajar bahasa Jepang itu pas kayaknya SMP kelas 3 deh pertama kali aku kenal bahasa Jepang. Tapi itu masih kayak benar-benar otodidak, terus kayak belajarnya itu dari buku. Terus bukunya tuh kayak masih terbatas banget sih dulu tuh, kayak aku lupa judul bukunya apa. Jadi kayak masih buku bahasa Jepang yang di Indonesiakan gitu. Jelek banget lah inget pokoknya. Jadi kayak belajar dari buku, terus kayak belajar hiragana, katakana itu SMP kelas 3. Terus SMA aku mulai agak serius belajar bahasa Jepangnya, soalnya kan ada di SMA aku dulu ada kayak Nihongo Kurabu gitu. Jadi kayak klub bahasa Jepang gitu. Terus di situ mulai ada senseinya juga yang ngajar bahasa Jepang. Terus pertama kali belajar buku yang full bahasa Jepang semua, nggak ada translatannya gitu. Jadi kayak bener-bener hiragana sama kanji doang gitu isinya. Itu kayak apa ya, kayak bener-bener kerasa belajarnya gitu. Sebelumnya tuh kayak kalau misalkan pakai buku yang ada bahasa Indonesianya nggak kerasa belajarnya. Jadi pas SMA itu kayak kepaksa gitu, karena bukunya ya cuman ada bahasa Jepang gitu kan, nggak ada. Jadi kayak penjelasan pun dalam bahasa Jepang gitu, semuanya gitu dalam bahasa Jepang. Jadi ya mulai kayak terpaksa belajar di situ. Terus kalau nggak salah itu aku kelas 2 atau kelas 3 SMA aku sempet juga les, tapi cuman sebentar doang, les kayak cuman 3 bulan doang les bahasa Jepang. Les privat atau les grup? Les kelas gitu, grup sekelas sama senseinya. Iya ada, tapi nggak ini juga sih, belajar apa bahasanya ngomongnya masih nggak begitu bagus, soalnya senseinya Nyunda banget, logat bahasa Jepang kan
Iya bapak-bapak gitu, bapak-bapak. Ya terus nyunda banget lah logatnya. Pokoknya aku nggak becus lah ngomongnya ya. Ya gini kayak watashi no namae wa gitu, kayak nyunda pisan lah pokoknya. Gitu logat Sundanya tuh masih kayak aku tuh belajar bahasa Jepang logat Sunda pertama kali gara-gara si senseinya tuh ya bapak-bapak gitu lah, udah tua gitu, kayak umur berapa, umuran 40 50-an gitu. Bener-bener bapak-bapak boomer gitu loh. Ya tau lah, tahu kan. Ya gitu. Terus dari situ kuliah juga masih mewibu. Terus aku waktu kuliah kan aku sempat ke Jepang juga tahun 2012. Itu aku kayak pertukaran tapi pelajar, tapi cuma sebentar doang sih, kayak cuma 2 minggu doang. Nah di situ tapi aku udah bisa ngomong sih gitu, udah bisa ngomong ya lumayan lah bahasa sehari-hari gitu. Jadi waktu di sana tuh yang lumayan bisa ngomong sama orang lokal tuh cuman aku sendiri. Waktu itu perwakilan dari Indonesia tuh kayak waktu itu ada berapa orang gitu aku lupa. Kayak untuk teknik kalau nggak salah ada 15 orang. Waktu itu dari 15 orang itu yang bisa ngomong bahasa Jepang cuman aku. Jadi kayak apa-apa tuh aku selalu dimintain tolong gitu, kayak Fristi itu apa mau beli apa gitu, tolong dong tanyain gitu, atau enggak ya itu tuh padahal dulu aku masih bahasa Jepang logat Sunda teh ya kan diajarin sama bapak-bapak. Ya tapi ya masih apa namanya ya masih nyambung lah alhamdulillah gitu. Waktu itu aku waktu aku di Jepang ya lumayan gitu, tapi kayak pas dari situ tuh kayak pecutan gitu loh, kayak aduh gitu, aku harus belajar beneran nih gitu, soalnya masih banyak yang aku nggak ngerti gitu waktu aku ke Jepang. Ya udah terus aku balik ke Indonesia ya belajar lagi, tapi kali ini mah sendiri gitu, belajar sendiri. Terus ya udah sih kayak belajar baca buku, terus nonton drama kayak gitu ya. Sama aku suka ngobrol sama, waktu aku exchange kan aku ada apa namanya kayak koordinatornya gitu yang orang Jepang, terus sama host family aku gitu kan ya. Aku suka ngobrol aja sama mereka gitu pakai bahasa Jepang, berantakan juga nggak apa-apa gitu di Facebook gitu. Dulu kan zaman FB ya, zaman Facebook lah jadul ya. Terus kayak apa sih namanya ya, ngechat gitu kan. Dari situ aku kayak copy paste nggak bisa baca karena nggak bisa baca aku banyak copy paste, tapi lama-lama jadi ya hafal juga gitu bentukan kanjinya gitu ya. Terus pas aku kerja aku apa namanya aku sempat 1 tahun kerja di konstruksi, tapi setelahnya aku pindah kan, aku kerja sama JICA waktu itu ngerjain proyek hibah dari Jepang waktu itu, dan aku jadi ini apa namanya kayak analisnya Japanese expert gitu, jadi kayak asistennya expert yang dari Jepang gitu kan. Terus bapak-bapak ini tuh bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya orang Jepang ya gitulah. Bahasa Inggris Ya, logat Jepang gitu ya. Kamu gitu Jepang lah. logat Sunda gitu ya. Kayaknya nggak perlu malu sih, cuma bangga gitu. ya apa ya susah gitu apa namanya, soalnya kan udah tua kan bapak-bapaknya gitu kan, belum ojisang gitu. Terus kayak ya udah aku kayak capek ngomong bahasa Inggris, ya udah mendingan sekalian ngomong bahasa Jepang gitu kan. Nah nggak ngerti nggak nyambung gitu kan ngomong bahasa Inggris. Ya udah akhirnya disitulah terpaksa aku kayak dipecut gitu. Soalnya kalau aku nggak bisa ngomong bahasa Jepang nggak bisa kerja. Dan mulai Power dari of situ kepepet ya. ya, terus aku belajar bahasa Jepang juga di situ. Terus ya sambil apa ya jadi aku apa ya, dia ada power of kepepet dan aku dapat banyak manfaatnya sih sebenarnya. Aku tuh jadi kayak ini ya apa namanya anak emas gitu loh, karena cuman aku yang bisa bahasa Jepang waktu itu. Jadi kayak apa-apa tuh kayak aku, terus kayak yang dikasih kalau misalkan mereka baru datang dari kan si expert Jepang ini bolak-balik Indo Jepang gitu kan. Terus kalau tiap kali ke Indonesia yang paling dapat banyak oleh-oleh tuh aku doang. Kadang ekonomikanya mereka gitu, orang Indonesia lain tuh nggak ada yang diundang. Ya jadi kayak apa ya bermanfaat juga ternyata gitu bisa bahasa Jepang. Ya udah terus mulai dari situ
ya baru aku pindah ke sini ya lebih lagi power of kepepet kan. Kalau misalkan aku nggak punya sertifikasi gitu kan, aku nggak bisa kerja kan di sini gitu kan, harus ada syaratnya minimal bisa N2 gitu untuk bisa kerja di Jepang kan. Kayak jadi ya gitulah awal mula belajar bahasa Jepang tuh sampai sekarang. Oke, kita ke teman yang lain dulu. Aku mau ngajak ngobrol Riri nih. Apakah Riri bisa open mic? Riri sekarang sedang belajar bahasa Mandarin sama Mas Pacar. Tadi cerita di channel bahasa. Halo Ri. Apakah ada Ririnya? Atau Riri sedang tidak bisa? Oke, kalau Riri sedang berhalangan, mungkin kita bisa ke polyglot kita tersayang nih, yaitu Guri. Jadi Guri ini penguasaan bahasanya rada edan ya, dia bisa macam-macam, bahasa Inggris, close to native, bahasa Jepang juga, bahasa Mandarinnya apalagi. Kayaknya bahasa keduanya Gur itu bahasa Mandarin mungkin ya bahkan. Gur bisa cerita nggak Gur gimana tuh? Pasti kamu bosen, tapi this is the most interesting fact actually about you. Astaga. Kayak gimana gitu loh. Kamu kalau main sama temen pakai bahasa apa, terus ke sekolah pakai bahasa apa, terus di rumah pakai bahasa apa, ngomong sama adik pakai bahasa apa gitu kan? Gimana? Gitu. Pakai bahasa Indo lah. Tapi sama mami kan nggak pakai bahasa Indo. Sekolah juga pakai bahasa Inggris ya kayaknya. Oh iya, kalau sekolah itu dulu pas aku sekolah di itu SPH. Dari SD? Enggak. SD aku di Penabur sih. Jadi kan yang sekolah inilah sekolah nasional ya. Terus pas SMP aku dipindahin ke sekolah inter yang SPH itu di Karawaci. Itu kayaknya cuma SMP doang sih gitu. Terus SMA-nya aku di BINUS. Oke. Dan mulai pakai bahasa Inggris tuh mulai kapan? Sebenarnya sih udah dilesin sih dari pas kecil sebenarnya. Nah, cuman baru benar kepakainya itu pas aku di ini SMP di SPH-nya itu kepake banget soalnya memang kepaksa juga sih daripada kalau nggak ngomong bahasa Inggris nanti kena detention. Iya. Itu sebuku-buku pelajarannya pakai bahasa Inggris semua. Iya, kecuali kalau bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia lah gitu kan ya. Tapi kalau yang lainnya tuh benar-benar bukunya tuh ya ini bahasa Inggris semua. Apakah bukunya bilingual, kayak separuh Inggris, separuh Indonesia gitu, atau full English? Full Inggris sih. Buku pelajarannya? Oh, apakah waktu itu kesulitan sekali Guri untuk memahami bacaan? Aku nggak inget sih ya susah atau enggak, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya sih enggak. Enggak sih kayaknya. Ya udah natural aja memahami semuanya itu. Padahal sebagai murid pindahan ya waktu SMP ya. Bener. Jadi adaptasinya lumayan cepat. Iya, pretty much. Terus waktu di rumah sama mama tuh dari bayi ngomong Mandarin? Enggak, sebenarnya tuh kayak pas aku dari SD itu sih. Kayak udah disuruh lesin bahasa Mandarin itu. Oh, jadi kamu tuh pulang sekolah les? Iya, jadi kayak bahasa apa aja? Seminggu dua kali gitu sih. Kayak aku tuh dari kecil cuma dilesin bahasa Mandarin sih. Dari kecil. Jadi les Mandarin ada gurunya, tapi ngomong sama mami pun harus pakai bahasa Mandarin gitu. Oh. Niat banget sih ya. Mungkin itu yang bikin Guri jadi benar-benar mudah memahami bahasa karena memang udah dibiasakan dari kecil gitu kan. Ya, tapi emang mama aku emang enggak sih. Memang yang pengen aku sama adekku bisa bahasa Mandarin sih. Jadi bahasa Indonesia, Mandarin, bahasa Inggris, kemudian
bahasa Jepang pas berangkat ke Jepang, lulus Iya. SMA itu. Heeh. Waktu itu apakah merasakan, oh ini susah, menantang atau gimana nggak pas belajar bahasa Jepangnya? Aku nggak gimana ya, mungkin kayaknya pas sana kayak ngeflexing gitu, tapi kayak beneran aku nggak ngerasa struggle sih ya, honestly. Kayak gimana ya, aku ya belajar bahasa Jepang, ya udah belajar bahasa Jepang aja gitu loh, kayak ya udah gitu loh, kayak paling struggle-nya pas ngomong aja sih, dan tuh kayak ke push-nya itu karena aku ini kan harus part time job gitu kan di sini, karena ortu juga nggak kirim duit banyak, jadi aku mesti part time job. Ya itu baru ke push-nya di sana sih, baru kayak buat ngomongnya sih. Again, the power of kepepet bikin gurih. Mau nggak mau mesti menguasai bahasa Jepang, karena kalau nggak gitu nggak bisa kerja, ya kan? Oke. Bahkan sampai sekarang justru malah di kerjaan kepakai banget tuh bahasa Jepang dan bahasa Mandarinnya. Dan bahasa Indonesianya untuk klien Indonesia. Ataupun klien yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu deh, iya. Ada keinginan untuk belajar bahasa lainnya nggak? Kayak Prancis atau bahasa Nggak. apa gitu? Capek. Udah, cukup. Ya sih, sih capek banget sih. Kayak kayak belum bilang, kayak yang lain kayak bilang keren banget sih, sama sih. Honestly kayak capek gua aja. Kayak Yang switch quickly between language. Iya, kayak bilangnya wah keren banget ya bisa dapat bahasa, dalam hati aku kayak lu mau nyoba sini. Capek gue. 3 bahasa aja udah ampun-ampunan nih. Iya. Wah, karena yang bikin sangat-sangat menarik itu kamu speakingnya tuh udah lancar semua gitu loh. Kan orang untuk menguasai speaking aja tuh, apalagi Mandarin ya, tuh mesti butuh waktu 3-4 tahun yang benar-benar intens listening sama reading gitu ya, baru bisa ngomong gitu loh. Tapi karena kamu mungkin udah dilatih dari kecil sambil les pula, jadi otomatis itu udah kayak ya otomatis aja kamu merasa itu kayak bahasa Jawa gitu, kayak bahasa Jawa. Mungkin kayak gitu ya. Kita ngomong sama orang tua pakai bahasa Jawa kayak gitu kan. Guri waktu itu ngomong sama mami pakai bahasa Mandarin. Oke. Jadi tantangannya hampir tidak ada tantangan karena terpaksa itu tadi, terpaksa jadi push untuk belajar. Tapi Guri juga ikut ambil kayak N2, N1 gitu nggak sih? Aku ngambilnya terakhir cuman N3 sih, dan itu pun kayak itu terakhir pas aku sekolah bahasa, aku belum ambil lagi sebenarnya. Tapi untuk bekerja nggak ada requirement ya, yang penting waktu kamu interview kamu lancar aja gitu bahasa Jepangnya. Ya, tapi beneran kayak apa sih misalnya kayak kalau contohnya aku tuh bener-bener stroke of luck aja sih gitu. Stroke of good luck, karena kayak sebenarnya itu kayak cuma ketolong karena yang ngomongnya gitu. Kayak kalau misalnya aku N3 terus yang ngomongnya amburadul, ya nggak bakal terima sih di tempat kerja aku gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi kayak sebenarnya mesti ngambil tes lagi, tapi kayak aku kayak malas mesti keluar duit ya 7.000 ya, kan malas juga. Jadi kayak nanti deh gitu. I see. Oke. Tapi di situ ditulis sama Fristi, Guri mah lewat kali N1 gitu kan. Nggak. Udah setara tuh ya. Nggak mungkin. Native begitu. N1 itu susah banget soalnya enggaknya sih enggak sih. By the way, waktu sekolah di SPH ya, itu gurunya Guri apakah semuanya expat? Dari situkah kamu pick up the accent atau memang kamu belajar niruin accent siapa gitu? Iya, guru aku emang expat sih semuanya. Yang gurunya yang lokal itu tuh cuman guru apa ya, terakhir guru bahasa Indonesia sama apa ya, sama guru art aku doang gitu. Sisanya ya beneran expat semua sih. Jadi memang latih ya untuk dengerin cepet dan ngomong cepet gitu loh maksudnya. Kayaknya tuh kayak agak partial itu karena mereka tuh ngomongnya cepet kan, ngomong bahasa Inggris, jadi kayak kebawa juga sih cepet gitu.
Beda ya, aku tuh dulu gurunya guru bahasa Jawa, jadi logat bahasa Inggrisnya pun jadinya logat bahasa Inggris Jawa gitu, medok banget. Jadi kalau kayak guru ngomong, tiruin aja itu aksennya yang di Netflix gitu, nggak bisa. Udah cetakannya gitu. Maksudnya kalau mau evolve tuh kayak butuh waktu yang lama. Aku mungkin harus tinggal di mana, San Francisco dulu atau tinggal di mana gitu, baru bisa setelah beberapa tahun ikutan aksennya orang sana gitu, Brooklyn accent atau Bronx gitu kan. Kayak beneran kayak lebih bagus kayak tinggal langsung di negara itu kayak misalnya Jepang gitu ya. Lebih bagus emang di belajar Jepangnya ya di Jepang gitu loh. Karena ya bakal bisa kebentuknya sih gitu loh. Apa sih bahasa Jepangnya gitu. Jadi ngomong bahasa Jepang kayak orang Jepang, ngomong bahasa Inggris ya udah kayak either American, Australian atau British gitu ya. Kau bisa nggak aksen British by the way, Gur? Nggak bisa. Masalahnya kalau mau bilang Harry Potter gitu. Gimana ya? Bisanya tuh a certain accent tapi nggak begitu sih. Gitu. Oke, tapi memang kamu mimicking orang ya untuk bisa apa maksudnya pick up di aksen. Jadi kamu dengerin orang, oh orangnya ngomong gini dengan nada seperti ini. Jadi kamu pick up itu cara ngomongnya. Iya, buat aku tuh cara-cara untuk kayak beneran kalau mau sound like a native ya copy the native punya accent gitu sih. Itu kamu belajarnya apa pada waktu itu setelah di Jepang gimana? Hanya dari kerja part time doang atau nyampe ke apartemen kamu juga dengerin apa radio atau luin maksudnya rekaman atau nonton TV gitu nggak sih? Aku justru tipe kayak nonton apa gitu enggak. Kecuali Inggris ya, Inggris iya. Tapi kalau Anda bahasa Jepang itu enggak sama sekali. Jadi kamu nggak nonton drama-drama anime gitu? Enggak, aku nggak nonton. Tapi ya aku kayak nonton anime paling pas SMP gitu ya. Tapi kayak beneran aku tuh semenjak aku Jepang aku sama sekali nggak nyentuh anime. Cuman kayak belakangan ini lagi kayak agak nyentuh anime gitu loh. Tapi kayak beneran aku pas belajar Jepang itu sama sekali nggak nyentuh namanya anime, musik gitu. Enggak, aku beneran justru kayak tontonan aku ya film Hollywood semua. Gitu loh. Jadi kamu belajarnya bener-bener pas kerja itu? Iya. Terus beneran gimana? Kalau nggak ngerti ngecek HP gitu? Enggak, kalau nggak ngerti ya ini apa ya itu ya kayak ya mau nggak mau harus push through juga sih. Jadi kayak minta orangnya jelasin gitu sih. Oh, Gitu. tapi mereka baik-baik ya mau bantu Guri untuk jelasin apa maunya mereka gitu. Iya. Oke. Nih di sini ada yang belajar bahasa Korea nggak nih? Aku mau tanya nih sama yang belajar bahasa Korea yang udah intensif gitu, kayak yang udah pernah tinggal di Korea, adakah? Ada? Oke. Belum ada. Oke Gur, aku ke teman yang lain dulu ya. Terima kasih banyak. Siapa nih? Aku mau ajak ngobrol. Ramdan tadi mana? Lah, ini hilang tuh anak. Halo, Oh halo. ini Ramdan. Oh halo. Sorry. Kamu ganti itu. Aku carinya itu rapper pakai topi, jadi nggak kelihatan. I'm so sorry. Oke Ramdan. Boleh nih sharing. Kamu belajar bahasa Inggrisnya tuh mulai kapan? Kenapa kok suka bahasa Inggris? Motivasinya apa? Sampai sekarang ambil jurusan sastra Inggris gitu loh. Boleh cerita sama kita? Jadi dari kecil sebenarnya sama kayak kebanyakan anak milenial yang sudah terkena game. Jadi mau nonton dari game. Emang tapi kan kalau Kak Fristi tadi awalnya nggak langsung game RPG kan. Kalau aku itu dari awal emang udah langsung game RPG. Jadi game yang banyak storynya bahasa Inggris semua. Dan itu awalnya tuh kayak niat gitu. Beli buku-buku guide
buku-buku walkthrough. Terus awalnya dibolehin beli, terus lama-lama kayak bapak bilang, ngapain sih beli kayak gitu, mending belajar, coba kasih apa nih apa kamus gitu, udah sana cari sendiri. Ya awalnya kesel karena mainnya jadi lama banget gitu, bete. Iya karena harus, aduh ini apa ya, Itu belum ada lihat. Google Translate ya? Belum. Oh belum. Kayaknya sih udah, tapi belum terekspos aja kayaknya sih. Oke. Mungkin ya, nggak tahu juga. Terus udah 2000 berapa tuh? Itu PS1 akhir, terus terus zaman-zamannya 2004 2005 2006 gitu. PS2 keluar. Nah, sekalian masuk SD. SD itu atau apa? Baru ngeh ternyata tuh SD-nya SD internasional. Pas Hah, kamu belum masuk SD itu udah main game? iya, tahun kan tahun 2001 udah main itu. Tahun 2001 kamu umur berapa, Mas? 1 tahun? Umur nggak tahu ya, aku tuh memorinya kuat. Jadi masih inget main PS1 umur 4 tahun. Oke. Ya, masih inget. Terus apa namanya? Ya SD itu internasional yang sama kayak Kaguri juga. Kita apa kalau ngomongnya selain bahasa Inggris atau selain bahasa yang di luar pelajaran macam kayak Mandarin gitu, itu kita kena minus atau bisa sampai detention. Mm-mm. Nah itu yang bikin makin kayak ini mau nggak mau gitu. Apalagi di sekolahku dulu itu bahasa Inggris harus digunakan. Jadi masuk gedung sekolah itu langsung harus pakai bahasa Inggris. Semuanya tuh udah paham gitu. Staffnya segala macamnya. Satpam Iya. ya. Iya. Wow. Nah, kalau nggak bahasa Inggris itu bisa pakai Mandarin atau Perancis. Yang mana saya nggak bisa sama sekali. Terus ya dengan keadaan terpaksa mau nggak mau ya belajar. Dan akhirnya kalau nggak salah aku tuh salah satu kan, jadi karena internasional banyak yang bule kan. Aku inget aku tuh di kelas cuman berdua yang orang asli Indonesia. Jadi Pribumi ya kamu bilang. ya pribumi, karena jadi bingung juga gitu. Ini orang mana kita anak kecil gitu kan. Zaman-zamannya ngomong lo gue tuh udah paling keren gitu. Lo gue gini nih, terus nanti dimarahin sama gurunya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh, apalagi lo gue gitu. Ya gitu. Terus apa kok apa karena temanku tuh semuanya rata-rata bule, jadi mereka punya punya cerita sendiri gitu dari masing-masing dari apa eh, sebelum mereka masuk ke Indonesia gitu. Nah itu mereka kan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik, jadi kita tukeran informasi gitu. Saling mengajari gitu ya. Ya, ya. Terus SMP masuk kan kan zaman 2000 2009 2010 tuh kan, kalau orang Tangerang, orang tua yang tinggalnya di pinggiran Jakarta tuh pasti pengen anaknya sekolah di Jakarta kan. Rata-rata tuh pada zaman itu. Karena mindsetnya tuh kayak harus Jakarta biar 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 kuliah gampang. Harus Jakarta biar biar apa segala macam gampang gitu. Saya nggak paham juga sih kenapa. Tuh saya nggak bisa masuk Jakarta, yang akhirnya saya masuk ke sekolah swasta yang nggak apa ya, karena saya kepepet gitu, jadi nggak terlalu terkenal juga gitu swastanya. Nah di situ Tapi saya masih bener-bener internasional. nggak udah ya biasa Nasional. gitu. Ya swasta yang biasa
Di situ semua bahasa Inggris saya hilang karena nggak ada yang ngobrol sama sekali. Ya, hilang semua di situ. Terus, tapi saya di situ jadi mikir. Jadi waktu saya SMP tuh kan saya basicnya waktu SD kan udah close to native. Gurunya nih sampai nyuruh saya yang ngajar gitu. Wow, SD kamu udah Saking ngajarin? pas SMP. Oh gitu. Jadi gurunya saking gimana ya, kayak kalau misalkan kadang gurunya kan kalau kayak tadi Kak Wulan tadi kan bilangnya ada yang logat bahasa Jawa. Jadi saya masih kecil, masih egois banget, keras kepala. Menurut saya itu salah dan saya nggak terima gitu. Bu, itu salah Bu, kayak gini cara ngomongnya. Terus Wow, saya sering debat. grammar Iya, Nazi. saya tuh sering debat sama guru gitu. Bu, kayak gitu. Oke. Ya udahlah, kamu aja yang ngajar. Saya mau duduk di belakang, coba kamu, saya pengen tahu gitu. Terus ya udah saya ngajarin, saya kasih tahu begini loh, begini loh, begini loh. Terus gurunya kayak malah kayak bingung gitu, malah senang. Ya gitu deh. Terus saya juga di situ tersadar bahwa oh ternyata standar standar kurikulum bahasa Inggris di sekolah negeri atau sekolah swasta tuh kayak rendah banget ya. Karena mereka SMP tuh masih apa? Masih pakai SMP tuh masih ngomongin past tense, masih ngomongin simple simple present tense gitu. Menurut saya yang Ngomongin waktu to saya SD, be. ya menurut saya yang SD ngomong standarnya udah close to native itu kayak aneh banget aja gitu. Namanya juga masih anak kecil kan nggak paham gitu. SMA saya boarding school, eh, sama juga nggak ada yang ngomong bahasa Inggris jadi hilang. Kuliah saya masuk sastra Inggris berharap eh, lingkungan saya bener gitu, dalam artian berbahasa Inggrisnya biar saya tuh balik lagi ke kondisi saya sebelumnya yang bagus. Ternyata malah bahasa Sunda semua. Ini gimana? Apa Ya kan di kabar? Bandung. Kan di Bandung. Taunya bahasa Sunda semua. Dan mereka tuh ngomong-ngomong. Jadi mereka tuh kayak les gitu loh di kuliah. Saat kita kuliah tuh mereka malah les gitu loh. Dan saya tuh bingung. Mohon maaf, ini sastra Inggris, belajar sastranya doang, sastra yang berbahasa Inggris, tapi tidak belajar berbahasa Inggris gitu. Saya nggak masuk akal di situ. Aneh. Oke. Sekali lagi Ya, standar kurikulumnya agak-agak bikin kamu gimana gitu ya. iya, Terus solusi kamu apa sekarang untuk bisa improve bahasa Inggris dan sastra Inggrismu ke level yang close to native kayak waktu masih zaman SD itu? yang pertama sih masih keep in touch sama teman-teman saya yang sewaktu SD, walau ya tidak seberapa. Terus juga waktu saya kan saya baru saya baru main saya baru balik baru main Twitter lagi tahun ini. Terus tiba-tiba nemu ada orang nge-tweet, ayo follow eh, channel Discord ini yuk. Terus saya lihat, hah, oh mau ini nih, mau mau kayak English Day gitu. Terus ya udah saya ikut ini berarti sekarang. Ah, Iya, saya nggak tahu oh. siapa itu di Twitter. Kita mesti applause buat Kak Riri yang udah sounding untuk bikin English Day. Karena dari situ akhirnya Ramdan bisa ikutan join untuk bisa eh, belajar bahasa Inggris lagi dengan Betul. lebih baik gitu ya. Terima Atau kasih kamu Kak bisa ngobrol Riri. sama Kak Guri tuh yang ngomongnya cepet banget rasanya kayak listening recording dengan 2 kali speed gitu ya.
nge-rap gitu. Kamu bisa adu rap sama Kak Guri. Oke. Dan emang yang Kak Guri bilang itu mimicking emang bener banget sih. Saya ngerasain banget itu kalau mimicking. Karena dari kecil influence saya dalam berbahasa Inggris itu eh accent African American. Oh, African Ya, American. Kayak musisi ya, musik gitu ya. ya. Saya lebih tertarik karena waktu saya SD, waktu kuliah SD internasional itu kan guru native-nya ini ya, eh apa namanya, African antara American. antara Caucasian sama yang white people, yang ngomongnya tuh aneh banget gitu loh, sama British gitu. Saya nggak suka banget dengernya, kayak aneh, ngomong apa sih, kesel dengernya gitu, bawaannya main marah-marah kayak aneh. Heeh. Saya nggak suka banget. Terus Logatnya ketika tidak. nggak masuk lah gitu. Terus dengerin abang saya eh kayak nyetel lagu, kayak lagu rap apa nih, kok enak ya dengernya ya, aksennya, cara ngomongnya semuanya enak ya. Oh dia orang Inggrisnya tapi kok gini ya gitu. Terus saya tertarik, lama-lama ya makin, sampai sekarang masih suka, masih demen gitu. Begitu deh. Kalau untuk dengerin rap gitu, kamu apakah butuh untuk lihat liriknya dulu atau kamu udah langsung Enggak, bisa paham? enggak butuh. Bisa paham. Wow, listeningnya bagus banget ya. Readingnya juga Alhamdulillah. sebagus itu kah? Apanya tuh? Kamu memahami buku-buku bahasa Inggris, sastra Inggris yang kamu Oh, pelajari juga no kalau problem? kalau 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 memahami dalam dalam membaca itu memang dari SD. Dari saya SD itu dari kelas 2, dari kelas 1 malah. Itu full English, nggak ada yang translasi gitu-gitu. Mm. Udah Ya, reading comprehension aja ya tiap hari bahasa. ya, ya. Terus juga ketika saya SMP dan SMA, karena saya merasa saya bodoh dalam berbahasa Inggris, saya menurun banget, kayak decline banget gitu. Jadi saya maksain diri saya untuk, kan kan jadi dulu tuh orang tua saya senang ke book fair gitu. Terus saya tuh suka minta ini, suka minta apa? Kamus, kamus, kamus yang jadul, warna kuning gitu kertasnya. Saya suka, saya minta yang ada gambarnya gitu. Tapi full English, jadi saya Bukan senang lihat Oxford gambarnya doang. Dictionary. Ya, Bukan. semacam Webster, Oxford, bukan. Hmm. Ada gambar-gambarnya tuh. Kan saya kan waktu masih kecil kan suka lihat gambar gitu. Oh, ini gambarnya bagus nih. Gambar apa ya? Oh, ini namanya korset. Oh, ini namanya ini gitu. Jadi vocab saya nambah dengan melihat gambar tersebut gitu. Aku tahu Ya, Pictorial Dictionary kan. ya, Mhm. saya senang banget tuh. Terus Gitu sekarang deh. sendiri untuk setiap hari hanya belajar dari sosial media atau kamu ada khusus kayak main Duolingo atau apa gitu, les Gak di pernah. website apa gitu, Kalau dengerin YouTube, belajar. kalau les, kalau belajar sih nggak tahu ya bisa disebut belajar atau enggak, karena saya orangnya kan suka banget musik, apa, Mm-mm. musik ya in general, bukan 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 kayak musik genre Tertentu. khusus ini, saya suka musik gitu semua. Jadi saya dengerin musik tuh ya, eh, seneng dengerin liriknya gitu, kayak oh dia ngena banget ya. Terus saya suka ngomong ke diri sendiri kayak, bagaimana kalau saya dalam dalam keadaan itu, dalam situasi tersebut, sesuai dengan liriknya gitu. Terus saya ngomong-ngomong sendiri. Nggak, kayak orang gila sih emang, cuman nggak tahu, seru aja gitu. Mungkin karena introvert kali ya. Maksudnya kamu ngomong ke diri kamu sendiri gitu?
Iya, iya, sesuai dengan lirik kayak menempatkan diri saya sendiri ke dalam situasi tersebut. Apakah kamu juga merekam yang kamu omongin pada waktu kamu melakukan hal itu? Nggak pernah, karena saya mikir saya sudah cukup gila dengan ngomong sendiri, jadi nggak perlu nggak perlu direkam gitu. Coba rekam deh, pasti menarik. Rekam dan share ke kita di sini. Aduh. Nggak apa-apa, sambil kita dengerin, oh bahasa Inggrisnya Ramdan tuh gini gitu. Baiklah, kayaknya kita udah lebih dari 1 jam. Tapi sebagai penutup, mungkin teman-teman di sini boleh nih kasih satu tips gitu untuk belajar bahasa yang benar-benar menurut kalian itu effortless gitu. Mungkin dari Ramdan dulu nih. Boleh diulang kalau udah pernah disampaikan. Satu aja. Yang mungkin teman-teman bisa tiru. Satu tips gitu. Apa ya? Kalau menurut saya tips paling gampang itu yang saya rasain paling gampang itu ya tadi. Jadi mungkin sekarang agak susah kali ya yang picture yang di dalam kamus itu loh. Itu menurut saya paling ngebantu banget buat saya. Karena saya nggak cuman tahu vocabulary, saya juga tahu oh ternyata huruf ini kata ini tuh bentuknya seperti ini ya. Kata ini digunakan untuk barang ini ya gitu. Jadi saya bisa membayangkan langsung gitu dengan membuat kalimat menggunakan kata yang baru saya dapat gitu. Apa sih namanya kamus yang ada gambarnya itu loh? Tadi Pictorial Dictionary. Ya itu. Oke, kalau dari Kak Tanya apa nih yang buat Kak Tanya lumayan effortless untuk belajar bahasa? Apa ya, karena suka nonton film biasanya kayak aku tuh suka ngulang dialog film misalnya aku nonton series Belgia tadi ya karena bahasa Belanda, aku suka ngulang dialog itu gitu, kalimat apa yang kena aku ngulang. Terus kayak nanti tuh misalnya contoh deh simpel kayak ada dialog yang mengumpat misalnya di film itu, ntar aku tuh bisa kayak ngulang sendiri gitu. Nggak baik itu ya, harus satu kata pause kecil. dulu nggak? Harus di pause dulu nggak? Terus diulang atau ya sambil nonton terus biasanya aku kalau nonton itu justru kayak bablasin dulu. Tapi nanti kayak ada mungkin ada dari beberapa scene atau beberapa dialog yang nempel, suka aku ulang lagi gitu. Tapi kalau lagi di tengah nonton aku pause sih enggak. Biasanya aku udah nonton dulu terus aku balik lagi sampai aku oh ini dialog gini gitu. Atau aku kan suka kayak pernah nyoba impersonate gitu, tapi belum pernah sih ya, impersonate dialog film. Nah itu kayak seru aja sih kayak gitu, ngulang lama-lama nempel gitu. Itu kalau impersonate dialog gitu apakah sambil lihat teks running teksnya? Ya pas sebelum aku take video aku ulang-ulang dulu kalau gitu, karena emang niat mau impersonate kan gitu. Terus aku ulang-ulang dulu sampai berapa kali, nah baru take videonya. Oh, menarik juga ya, impersonate dialog. Sudah pernah impersonate apa aja nih? Apa sih waktu itu aku pernah, ini seriesnya HBO si Euphoria itu. Terinspirasi dari waktu itu sempet di TikTok tuh tren kayak ada dialognya di Euphoria tuh yang panjang. Terus aku yang ngambil inspired by itu sih sebenarnya gitu. Aku ngikutin gitu. Oh bisa. Ternyata challenging juga gitu ngulang dialog kayak gitu. Masih inget nggak? Bisa dipraktekin nggak sekarang? Cuma pendek doang ya. Enggak, udah nggak. Mesti jadi mesti rewatch lagi kalau kayak gitu untuk dialog panjang. Oke. Bisa dicoba nih teman-teman impersonate dialog. Jadi nonton dulu terus ada yang menarik di pause itu dibaca berulang-ulang dan coba untuk ulang gitu kan. Kalau Kak Juliana gimana nih? Jangan bilang cheat grammar ya. Yang lain.
Kalau mau belajar ngomong harus berani, benar-benar harus berani, jangan takut salah. Itu yang paling ampuh kalau buat belajar ngomong. Kalau buat belajar grammar atau reading, ya itu banyak-banyak baca, banyak-banyak buka kamus. Gitu. Harus pede ngomong, jangan takut salah, karena dari salah nanti kita bisa ngerti benernya di mana. Jangan takut diketawain juga. Ya udah, kalau diketawain ya udah, emang Inggrisku levelnya gini ya. Emang Inggrisku kayak Jawa atau Inggrisku logat Sunda, it's okay gitu. Yang penting orang lain paham gitu deh ya. Hani gimana, Han? Iya. Halo, apakah Hani ada? Oh ya. Kalau aku apa ya, paling baca sih. Itu udah yang paling basic banget kalau Mandarin. Karena satu doang sih Mandarin harus rajin baca kosakata. Baca dan diucapkan gitu ya. Iya, betul. Jadi itu sih. Baca kewen. Oke. Guri gimana, Gur? Ini mah rada susah nih, les dari kecil dia, les dari bayi. Yang menurut kamu effortless. Effortlessnya Guri, effort banget kita. Enggak sih, tapi kayak satu ya mimicking paling ini, jadi kayak mimicking dalam artian kayak pas orang yang ngomong ke kita gitu, bukan cuma denger doang gitu loh dia ngomong apa, tapi kayak perhatiin gerak-geriknya gitu loh, cara dia ngomong. Jadi kayak bener-bener kayak apa sih istilahnya, kayak people watching gitu deh, kayak beneran kamu perhatiin gerak-gerik. Karena kayak kalau bahasa Jepang ya, at least ya kalau bahasa Jepang itu kayak ada body language-nya gitu loh. Kayak kalau ngomong ya, kayak it's not kayak nunci gitu ya, nunci. Kayak bukan body language yang super ekspresif banget, tapi kayak agak subtle enough gitu loh, kayak untuk kita notice gitu ya, yang kayak bahasa Jepang gitu. And apa sih bilangnya, kayak intonasinya itu kayak agak ini sih, kayak it'll take some time buat to get used to mereka punya ini ya, intonasinya mereka gitu ya. Karena kayak bener kayak pas mimicking itu gak cuman kamu nge-copy aja dia ngomong gimana, aksennya gimana, enggak, tapi dari tone-nya dia gimana, flow-nya dia ngomong gimana, dari A sampai Z-nya itu dia ngomongnya gimananya itu di mimik gitu. Jadi beneran semuanya gitu loh. Jadi gak cuman, ini bener-bener sampai kayak down to dia cara ngomongnya gimana, cara ekspresi mukanya gimana, itu bener mimicking banget gitu loh. Kayak awalnya kayak mungkin copy dulu aksennya gimana untuk menyesuaikan dulu gitu ya. Tapi apa sih, lama-lama ini ikutin juga kayak istilahnya cara dia ngomongnya gimana, facial expressionnya gimana gitu-gitu. Nah itu, ini kenapa orang suka bilang aku ngomongnya native. Iya native karena memang hasil dari aku mimicking orang gitu loh. Jadi kayak aku nge-observe orang gimana ngomong, aku copy pelan-pelan. Tapi kayak kalau aku kopinya mungkin agak biasa ya, karena kan memang kayak kan aku, tapi ini kayaknya mungkin karena ini sih, karena memang hasil dari sekolah inter gitu. Jadi kan kayak ketemu orang, apa sih, gurunya ekspat gitu kan ya. Jadi kayak udah kebiasa gitu loh nge-copy orang ngomong gitu. Jadi kayak pas aku baca Jepang ya aku nge-copy orang ngomong gitu loh. Gitu sih kalau buat bahasa Jepang ya. Terus mungkin apa lagi ya, kayak mungkin yang ada ngomong juga kalau misalnya mau belajar apa sih, maksudnya mau coba ngomong pakai bahasa asing, langsung aja ngomong iya benar. Itu penting sih. Karena kalau yang bahasa Jepang apalagi sih ya, kalau misalnya nggak ngomong kayak nggak bakal, you're not gonna go anywhere gitu. Terus mungkin aku mau tambahin itu kayak pas belajar bahasa itu, tapi ini agak ini sih ya kalau buat aku, kayak kan kalau di Indonesia, apalagi kalau misalnya bahasa Jepang kan orang Indo nggak ada yang pakai ya gitu lah. Agak susah sih ya, tapi kayak ya kalau saran aku ya ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Beneran sih, kayak lebih kebantu gitu sih. Kayak tapi kayak kalau misalnya di Discord ini ya kan ada Kak Fristi ya, jadi silahkan aja sih. Jadi kalau memang niat untuk belajar, bekerja, migrasi beneran, ya belajarlah dengan benar-benar bahasa lokal daerah tersebut gitu.
Gitu. Dan menurut aku tuh ya kayak orang Indonesia itu justru I think kayak kita tuh putting political stuff aside, sebenarnya kalau secara linguistik ya orang Indo tuh lidahnya paling fleksibel sebenarnya. Jadi kayak kita itu justru chance untuk kita belajar bahasa lebih tinggi karena kalau misalnya kita born as yang di Cina misalnya atau di Taiwan gitu, itu kalau misalnya mereka belajar foreign language agak susah loh, kayak istilahnya nge-mimicking orang gitu, kayak nge-blend in apa sih aksennya dia sama orang lokal gitu loh. Soalnya kayak kedengaran banget kalau orang Cina ngomong bahasa Jepang itu kedengaran banget aksennya tebel gitu loh. Tapi kalau orang Indo bisa di mask gitu loh aksennya gitu loh. Kenapa? Karena kita ya spelling a i w o-nya itu fleksibel gitu loh. Nggak kalau kayak bule kan ada kayak nggak sih American gitu-gitu kan, European kan ada certain accent ya kalau nge-spell a i w o gitu kan. Kalau kita kan kayak kita paling fleksibel gitu loh, paling bisa di masking gitu loh, gitu nggak? Kayak pengejaannya tuh kayak mau bahasa Cina kayak mau bahasa Mandarin kayak mau bahasa Jepang kayak itu di maskingnya bisa gitu loh, gitu karena dasarnya udah bagus ininya apa sih spelling a i w o-nya itu loh. Yap. Bisa fleksibel ya. Jadi A, jadi E gitu kan. Bahasa Inggris. Ntar belajar Jepang A lagi. Gitu. Iya, makanya. Gitu deh. Oke, ini Kak Frisinya udah keluar ya? Oke, Riri aja deh. Aku selalu impress saat Riri ngomong bahasa Inggris tuh bisa begitu clear dan soothing dan aduh seneng aja gitu loh. Gimana nih Kak Riri? Boleh share tips dan triknya supaya bisa se flawless itu. Oke, Nge-hostnya. aku sempet ini sih tadi ngetik di meja hijau chatnya. Kalau buat aku ini tips yang agak apa ya, agak nyeleneh dibandingin sama yang lain. Yang pertama kalau aku bisa bahasa, terutama sekarang aku lagi belajar bahasa Mandarin itu karena kepepet, karena di kerjaan aku harus bisa dan di sini juga untuk mempermudah hidup harus bisa bahasa Mandarin lah, at least dasarnya. Makanya sekarang aku lagi belajar dan menurutku tips kedua itu yang agak nyeleneh, kalau kalian bisa carilah pacar atau cem-ceman di negara atau culture yang kalian tuju gitu. Karena aku dulu, eee aku pernah punya pacar orang Indonesia, dan aku tuh justru malah pengen cari orang yang, apa ya, yang non-Indonesia supaya Inggrisku tuh kepake dan, otaknya lebih lebih bekerja gitu. Makanya aku tuh sering kayak di online dating, cari yang emang speaking-nya tuh mereka bahasa Inggris gitu. Di situ aku belajar belajar cara ngetik, belajar ngomong. Makanya itu guys, eee, d dengan kekuatan bucin akan membantumu. Oke. Iya sih. Oke, Dan ada lagi Riri? menurutku juga kalau kalian mungkin kalau temen bisa ya, cuma aku udah pernah coba, kalau temen, asing tuh agak susah ya yang apa, komunikasi intens gitu, namanya juga temen kan. Apalagi kalau language exchange doang. Cuma kalau kalian cari cem-ceman atau kalian cari pacar, itu kan pasti kan kalian komunikasi intens gitu. Dan selain bahasa, kalian dapat bonus, dapat, belajar culture dari native-nya langsung. Jadi gitu. Baiklah. Apakah sekarang Riri punya cem-ceman untuk belajar bahasa lain selain bahasa Mandarin? Kebetulan bahasa Mandarin udah lumayan capek, jadi satu dulu boleh. Oke. Ntar bilang ke cem-cemanmu yang sekarang, kamu belajar bahasa lain dong, jadi aku bisa belajar lagi. Kalau enggak, aku cari cem-ceman baru. Boleh. Aduh. Oke deh. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing juga boleh. Kita tunggu, masih ada waktu 10 menit. Silakan, jangan malu-malu. Kak Deboy, silakan. Kalau cara belajar bahasa lebih ke ini ya, cara
kita bisa fasih ngomong Mandarin tuh gimana sih? Soalnya kan Mandarin kayaknya beda intonasi aja udah beda arti ya. Oke nih, Guri deh. Gur, kamu yang udah fasenya di atasnya aku dan Hani jauh banget tuh. Gimana Gur? Ya, lagi. Eh, intonasi ya. Tapi sebenarnya kayak aku nggak begitu kepikiran sih. Karena kayak lebih ke aku, gimana istilahnya ya? Aku lebih sering denger. Karena kan aku tempat kerja aku ya. Pekerja aku ini kayak banyak banget coworker yang dari Cina sama dari Taiwan. Jadi tuh karena ini aja. Karena aku tuh sering denger mereka ngomong aja gitu. Jadi kayak aku ngikut aja gitu lah. Ini juga like part of mimicking juga sih ya. Jadi kayak jadi kayak sebelum aku coba ngomong, aku dengerin dulu mereka ngomong gimana gitu loh, kayak cara mereka ngungkapin maksudnya mereka begini, itu mereka tone gimana itu, terus aku kayak mimicking gitu loh. Kalau aku kayak gitu ya, kalau kayak gitu, jadi kayak ngikut aja gitu loh, kayak ngikut. Jadi kayak mereka ngomongnya maksud kayak gini, terus bawaannya kayak gini ngomongnya, aku ngikut gitu loh kalau aku ngomongnya kayak gitu next time gitu loh. Itu kalau aku sih gitu. Mungkin agak gimana ya, bukan istilahnya kayak step by step gimana jelasinnya, karena aku juga susah bingung jelasinnya gimana gitu, tapi kayak kalau aku kayak gitu sih. Jadi kalau udah dalam bentuk kalimat jadi konteks gitu ya, akan paham karena udah konteks kalimatnya lagi ngomongin ini gitu. Bukan yang dirangkai itu sedang membicarakan ini loh, jadi kayak yang udah Sengjeonnya ditinggalin semua gitu ya. Kalau Hani gimana Han? Mandarin nih Han, kamu yang belajar step by step nih. Hani? Oke, Kak Riri deh yang sekarang lagi belajar bahasa Mandarin. Tipsku agak susah ya. Cari pacar, Kak. Ada yang soalnya aku sama yang sekarang. Buat introvert apalagi. Kenapa, Kak? Agak susah apalagi buat introvert, ha. Gak apa-apa kan sekarang banyak online dating, Kak. Iya Aku sih. ketemu pacar aku dari online dating juga kok. Jadi kalau aku tuh karena kan susah ya buat aku ingat, karena aku belajar Mandarin. Aku dulu pernah belajar Mandarin dari sekolah. Tapi cuma sekelebat aja sih karena dia cuma ekstra material aja. Jadi aku cuma tahu dasarnya banget kayak wo, ni, ya gitu-gitulah, ni hao gitu. Tapi sekarang kan aku harus belajar vocabulary. Jadi kalau aku sekarang kayak berusaha untuk aku campur gitu ngomongnya. Jadi untuk kata-kata yang aku bisa di bahasa Mandarin itu aku usahain ngomongin bareng bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi aku akan inget terus vocabulary-nya dan aku lebih bisa ngomongnya lebih lancar. Kalau itu sih cara aku. Tapi ya emang kalau itu mesti cari partner bahasanya sih, Kak. Ya sih kendalanya soalnya nggak ada yang bisa diajak latihan langsung gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada yang, kalau di sini kan mungkin di room bahasa kali ya. Iya dong, kan kita udah bikin room bahasa Mandarin tuh. Coba tuh Yime ada kasih tips. Kalau belajar fasihin ngomong dulu di tempat lesku, disuruh ngerekam kita ngomong terus didengerin gitu latihannya. Coba Yime, gimana kamu dulu belajar bahasa Mandarin, Me? Ada nggak si Yime di sini? Aku malu tapi soalnya kalau suruh aku ngomong sekarang udah lupa semua. Iya nggak apa-apa, cuma dulu belajarnya gimana? Waktu les itu jadi kayak apa itu namanya, dikasih kayak narasi gitu kan. Terus dikasihin udah dikasih rekaman suaranya, istilahnya spellingnya yang bener itu kayak apa kayak gitu. Terus nanti kita latihannya itu kita merekam diri kita ngomong, speak narasi yang udah dikasih itu tadi gitu. Terus kita dengerin sendiri apa kayak gitu. Terus nanti kita tahu kayak oh ternyata waktu misalkan pas kata ini nadaku salah atau ya apa kayak gitu. Terus nanti lama-kelamaan dari kayak gitu tuh nanti lancar-lancar sendiri gitu. Karena kan kita juga sering denger dari yang native-nya itu kan, yang rekaman native-nya itu gitu. Oke, makasih. Kalau dari aku sendiri ya, ya itu tadi, banyakin ngobrol sama native gitu kan. Sambil lihat mereka tuh ngomong gimana gitu.
Terus kalau ada saat kita nggak bisa ketemu native, ya gimana supaya kita bisa denger itu dengan sering, yaitu dengan nonton misalnya drama China, atau bisa dengerin recording di YouTube, atau banyak kan sekarang website belajar bahasa Mandarin dan bahasa lainnya gitu, bisa didengerin terus kita tirukan. Dulu tuh aku termasuk yang paling lemah tuh di itu Fayin, di Sengdiaunya. Jadi aku sering bingung pengucapannya. Kayak ngomong Lause kan nggak bisa ngomong Lause, ngomongnya harus Lause gitu kan. Nali gitu kan, Nali gitu kan. Chainar gitu kan. Itu tuh harus bener-bener precise gitu, karena kalau nggak tepat ya disalahin gitu kalau pas kita speaking, latihan speaking gitu kan. Jadi memang aku dulu sampai teman-teman udah pulang semua, aku masih di kelas mesti ngomong gitu. Dan aku tinggal di kelas tambahan 1 jam itu nggak malah bikin aku pinter Fayinnya, malah bikin males, bikin jengkel, bikin tambah pusing gitu loh. Jadi kayaknya nggak bisa ya dengan cara gitu, tapi mesti lihat sesuatu yang menarik, terus kita coba dengerin, oh ngomongnya kayak gini, oh oke, aku coba tirukan deh gitu. Itu sih caranya. Apakah menjawab Kak Deboy? Oke, kebayang sih. Jadi ada berbagai cara, ntar tinggal coba aja yang mana yang paling sesuai gitu ya. Aku penasaran Drama aja sih. China tuh ringan-ringan, nggak bikin kita baper. Maksudnya baper lihat cowoknya atau ceweknya mungkin ya, tapi nggak bikin kita yang emosinya teraduk-aduk kayak nonton drama Korea gitu loh. Ya bener-bener ringan banget gitu loh. Nyenengin aja ditonton gitu loh. Kalau yang kolosal gimana? Yang kolosal tuh kayak apa? Empress Wu gitu ya? Iya. Aku nggak suka kalau sampai 50-60 episode gitu, mohon maaf Yime. Sama itu, cari yang benar-benar kalau misalkan kayak gitu tuh, ada beberapa itu yang ternyata dia tuh ngomongnya pakai kanton. Iya. Bisa kedengeran kok kalau udah mulai belajar bahasa Mandarin. Oh ini tuh ngomong kanton, bukan ngomong Putonghua gitu. Carilah yang Putonghua. Filmnya Meteor Garden tuh yang versi baru, versi lama tuh pakai Mandarin semua sih. Cuma yang versi lama Mandarin Taiwan, jadi lebih halus. Tonnya itu lebih halus gitu loh. Kayak kalau Guri ngomong. Kalau aslinya orang Mandarin ngomong mah kayak orang marah-marah gitu, kayak orang bertengkar kan. Gitu. Ada lagi kah? Udah sepertinya ya, karena 1 menit lagi kita akan ada acara yoga bersama. Betul kan, Riri dan Kak Juliana? Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah sharing cara belajar dan tips-tipsnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan bisa ambil 1-2 tips atau cerita untuk dijadikan ya pelajaran gitu ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada ide silahkan masukkan ke kotak saran dan ide. Kita mau bikin apa selanjutnya. Oke deh, saya akhiri dulu. Selamat malam semuanya. 谢谢老师。